Agung Trihandoko Saputra Hadi. Saputra banyak namanya, jadi agak belibet ya. Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru teknik yang sudah hadir di acara ini, mudah-mudahan nanti acara kita bisa berjalan dengan lancar. Segala puji bagi Allah, di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir, tentu saja mendampingi satu kegiatan dari tugas ya yang diberikan kepada guru penggerak yang tentu saja Bapak Agung. Ini merupakan pendamping individu kedua dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Itu yang nanti akan sama-sama kita diskusikan, tentu saja dibimbing Pak Agung, tentu saja dengan pengajar lapik baiknya Ibu Ini. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Marilah untuk lancarnya dan baiknya acara ini, marilah kita sama-sama buka dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang sedang dikerjakan oleh Bapak Agung tentunya banyak manfaat dan nanti imbasnya akan ke kita semuanya, manfaat dari ilmu yang sedang Pak Agung geluti dan ikuti saat ini dan sampai beberapa bulan ke depan. Baik, dengan mengharap ridha Allah, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, nanti kita akan mengikuti beberapa sambutan dan kemudian akan dilanjutkan oleh pembahasan atau diskusi yang langsung akan dipimpin oleh Bapak Agung. Sambutan pertama, mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pimpinan SDN Batu Ampar 05 Pagi, Bapak Sudrajat SPD. Dipersilakan. Ini ngajar, Bapak ngajar di kelas. Masih ada kelas Pak. Selamat. Anak Obay. Kemudian kelas 2, kelas 1, olahraga. Obay yang di kelas 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Ibu Wiwin. Iya, saya nyebut apa ya? Yang jelas pendamping ya Pak. Pendamping kita yang kemarin sudah hadir, ini kali kedua ya. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih Pak Agung dibimbing, dibina, dan mudah-mudahan nanti jadi guru penggerak. Tadi saya tanyakan, Bu, kapan kesannya? Insya Allah Juli ya. Insya Allah Juli, mudah-mudahan lulus Pak Agung dan bisa memposisikan diri menjadi pemimpin nantinya. Karena di Jakarta khususnya lagi apa ya, kurang untuk posisi sebagai pemimpin. Kita lagi di Keramat Jati ada 7 yang harus merangkap. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Langsung saja, karena ini dibatasi waktu, kata Pak Agung jam 3 harus sudah selesai, sedangkan ada beberapa sambutan. Ini sebuah topik yang menarik, mendiskusikan tentang visi dan prakarsa, yang sebuah materi yang bagus, karena selama ini kita kalau diibaratkan sebuah perahu, kita nggak tahu mau dibawa kemana sekolah kita ini. Mungkin nanti setelah kita mendapat pencerahan dari narasumber kita, dari Pak Agung, kita akan lebih jelas bahwa sekolah itu sebenarnya punya visi, misi, tujuan, dan indikator yang jelas.
sebagai kepala sekolah saya punya 3 fungsi di sini. Satu sebagai manajerial, kedua sebagai kewirausahaan. Nah, dalam sisi manajerial ini, punten Ibu mohon maaf, selama ini kita KOSP kita atau kurikulum kita hanya kopas. Jadi kita selama ini khususnya di Keramat Jati tidak dapat bimbingan secara utuh bagaimana menerjemahkan visi sekolah, misi sekolah, indikator-indikatornya apa saja, belum dibimbing. Karenanya saat pengawas woro-woro, ayo kumpulkan KOSP-nya, KTSP-nya, ya udah kita saling berbagi, saling ATM, amati, tiru dan modifikasi. Akhirnya sepertinya kurikulum kita kurang tepat sasaran seperti itu. Karenanya mungkin nanti di sesi ini dengan kita berdiskusi secara intensif, saya harapkan kita akan menemukan jadi seperti itu. Jadi sekolah harus punya tema yang jelas, punya arah yang jelas. Kalau kata Pak Bila mah mau dibawa kemana hubungan kita seperti itu. Ya, jadi sekolah itu harus jelas tendensinya, tujuannya. Jangan kita masing-masing bingung. Dengan adanya kejelasan, otomatis nanti setiap guru paham, oh iya, sekolah ini punya target A, B, C, D. Mungkin tahun ini baru sampai target A, B, C, D-nya mungkin di tahun berikutnya. Kalau pesan Pak Kasatlah kita dalam mendiskusikan atau menerapkan kata-kata, jangan memakai bahasa dewa, itu akan sulit terukur. Makanya mungkin nanti pada saat kita membedah visi misi, tujuan dan orientasinya, maka kita akan menarget mungkin KKM kita tahun ini 6, sekian untuk matematika. Karena kita di sini ada Pak Sodik yang ahli matematika, bagaimana kalau kita tawarkan menjadi 6,7, 27 lah. Nah di sini semua punya peran yang sama, bukan hanya Pak Sodik, tapi semua punya target. Oh iya, goalnya kita naik 2 digit. Seperti itu. Itu yang dikatakan Pak Tobing, tidak memakai bahasa dewa. Kalau memakai bahasa dewa sebenarnya bias, menjadikan anak yang berakhlak. Akhlak itu seperti apa? Nah, kalau ukurnya kurang jelas. Jadi mudah-mudahan momen ini kita bisa jadikan sebagai inspirasi kita, persepsi kita yang sama untuk menarget sekolah kita itu menuju satu pelabuhan yang tepat. Serasa itu kata sambutan dari saya. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Wiwin Muhi Susanti selaku pengajar praktik. Untuk Ibu kami persilahkan. Mohon maaf tidak menyebutkan gelar. Ya, izin ya Bu, Bapak ya. Yang terhormat Bapak Sudrajat ya Bapak ya, selaku Kepala Sekolah SD 05 Batu Ampar Jakarta, dan yang saya banggakan CGP kami Bapak Ibu, Bapak Agung ya, karena sekarang kita sudah mulai memasuki modul yang kedua dalam pendidikan program guru penggerak. Nah, untuk pendampingan individu ini, izinkan saya mendampingi Pak Agung di dalam menemani beliau untuk memfasilitasi Bapak Ibu di dalam mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah yang berpihak pada murid. Baik, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi saya tertarik Pak dengan omongan Bapak. Kok ada Kompas ya? Saya kirain cuma ada di TK Pak. Ternyata SD juga ada gitu ya Bu ya? Oh Masya Allah. Berarti ini salah satu langkah ya Pak ya, kita mengawali bersama ya. Nah mungkin saya tekankan dulu kepada teman-teman Bapak Ibu semua bahwa kehadiran kami berdua di sini bukan semata-mata yuk kita ubah visinya, tidak demikian. Jadi kami hanya ingin memfasilitasi, mengajak berdiskusi seperti apa sih visi dan misi serta tujuan sekolah itu yang seharusnya berpihak kepada anak gitu. Jadi nggak terus nanti oh ada pengajar praktek datang kita harus ubah semua, nggak gitu ya Pak ya.
Gitu. Jadi ini hanya cara-cara nanti yang mungkin bisa ditindaklanjuti oleh Bapak di SD 05 ini bersama Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, CGP kami telah belajar untuk membuat visi dirinya sebagai pendidik. Jadi Pak Agung ini sedang dalam proses belajar untuk membuat visinya. Sebagai pendidik ini Pak Agung ini ingin sebagai pendidik yang seperti apa? Itu sebetulnya. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi itu Pak kaitannya. Dari visi Pak Agung untuk dirinya diharapkannya bisa memulai nih perubahan di dalam sekolah ini. Nah, sebetulnya walaupun kali ini adalah proses bagian dari CGP kami, jadi ini proses bagian Ibu belajar. Bukan semata-mata kita mau mengganti, tidak, tapi ini adalah proses Pak Agung belajar selama menjadi CGP untuk bisa memfasilitasi teman-teman di sini di dalam meninjau kembali, menelaah kembali visi misi yang sudah kita punya, gitu. Jadi walaupun ini hanya sebagai latihan, gitu ya Pak, mungkin kiranya nanti bisa menjadi refleksi kita bersama. Karena Bapak tadi, kalau saya kebetulan memang narasumber untuk rumpun kurikulum Bapak. Jadi saya menjadi instruktur itu dari tahun 2016 dan untuk narasumber rumpun kurikulum sekolah penggerak itu sejak 2021. Jadi saya mengisi untuk BIMTEK fasilitator sekolah penggerak dan pengawas sekolah penggerak. Tapi khusus PAUD Bapak, gitu, khusus PAUD. Saya nggak berani ambil jenjang yang tinggi, belum mampu saya gitu ya. Nah tapi disinilah awal saya untuk berani di lintas jenjang. Nah jadi pengalaman saya Pak, ketika saya harus berkeliling di PAUD itu, banyak sekali guru-guru kami yang tidak hafal aja enggak Bu visi sekolahnya, apalagi memahami. Lalu bagaimana cara beliau untuk mencapai visi tersebut? Karena visi itu kan adalah tujuan jangka panjang kita ya Bapak Ibu ya. Gambaran masa depan itu murid seperti apa sih yang kita ingin keluarkan gitu ya, outcome-nya itu seperti apa dari sekolah kita. Nah ini poin daripada pendampingan individu yang kedua. Jadi mohon dibantu ya Bapak Ibu, disupport untuk CGP kami Bapak Agung, sehingga kita bisa melakukan pendampingan individu yang kedua ini dengan lancar dan berkah serta manfaat untuk kita semua. Ya, sekian dari saya, mohon maaf atas kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Tentunya kita tidak berpanjang waktu lagi. Kita berikan waktu sepenuhnya kepada CGP atau calon guru penggerak Bapak Agung untuk memimpin diskusi di tengah-tengah kita sekalian. Kepada Bapak Agung dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Pimpinan SDN Batu Ampar 05 Pagi, Bapak Sudrajat, serta Ibu pendamping kita Ibu Wiwin Bung Susanti sebagai pengajar praktik saya di pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7. Baik, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kajian diskusi, yaitu pendampingan individu kedua dalam mencapai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Baik, salat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, saya mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga karena sudah meluangkan waktu dan tempatnya pada hari ini untuk bersama-sama mendiskusikan visi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita mulai saja untuk kegiatan hari ini. Baik, pertama izinkan saya untuk menyampaikan tujuan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah
Yang pertama yaitu melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi ini peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Ya, ini adalah tujuan yang ingin dicapai dalam diskusi ini. Baik, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, izinkan saya sebagai pembuka untuk membacakan sebuah puisi dari proklamator kita, Insinyur Soekarno. Untuk itu izinkan saya sedikit untuk membuka dengan puisi ini. Judul puisi ini, Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, aku bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, demikian sekedar pembuka untuk pantun, iya. Tapi sebuah puisi yang dahulu dicipta oleh Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator kita. Mudah-mudahan dengan pembacaan puisi tadi bisa menggetarkan hati kita, menggetarkan semangat kebangsaan kita,
rasa cinta tanah air kita dimanapun kita berada, baik itu di negeri sendiri maupun di negeri orang lain. Tidak lain yang kita ingat adalah Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu kita sedikit menyimak tayangan sebuah film, ya, Bernard yang bercita-cita ingin ke puncak gunung. Ya. Film ini menggambarkan tujuan harapan yang berkaitan dengan visi. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari tayangan video ini? Mari kita coba simak sama-sama. Dengan iklan Google, kami bisa menjangkau customer yang paling relevan. Sekarang Bernard, sebuah tokoh beruang yang menginspirasi kita dalam menciptakan sebuah visi. Bagaimana visi itu akan kita buat? Kita coba menginspirasi sebuah tayangan video berikut ini. Pantang menyerah, tidak putus asa, terus berusaha dengan keras, dengan semangat, tanpa kendor. Itu adalah yang kita lihat, ya, dengan peralatan-peralatan yang mendukung, ya, sebuah kacamata. Tidak kemana? Iya, inilah tujuannya. Ia terinspirasi sebuah foto, yaitu puncak tebing es yang tinggi. Rupanya ia berangan-angan, mempunyai impian untuk menggapai sampai titik ketinggian tersebut. Ya. Lalu si Bernard berusaha mencoba merayap sedikit demi sedikit, berupaya sampai ke puncak. Namun apa yang terjadi? Ya, terjatuh. Ya. Lalu bagaimana kalau terjatuh? Apakah sampai di sini perjuangannya? Maka dirinya pun ikut terjatuh. Ya. Berikut dengan seperangkat peralatan yang dibutuhkan. Ya. Namun tanpa dia menyadari, memiliki sebuah kemampuan khusus. Ya. Ya, kita lihat dengan semangatnya, dengan gembira, tidak putus asa, tetap berusaha mencapai. Ya, terjatuh lagi, namun tidak kendor, tetap berupaya dengan gigih, ya, sampai mencapai tujuan yang diinginkan. Iya, iya, luar biasa. Ini bisa membawa kita mencapai sebuah impian. Iya. Sampai puncak. Ini gimana tuh? Sampai kita jatuh. Kembali ke laptop. Sampai sekolah dulu. Jabat senang sampai ke sana. Ya, Bapak Ibu, itu tayangan video yang coba kita mau gali, coba kita mau angkat terkait video film tadi. Kita coba kaitkan dengan visi, ya, visi apa yang bisa digambarkan dari tayangan tadi. Kira-kira adakah yang tergambar di Bapak Ibu? Minta pendapat, barangkali ada yang mau sedikit berbagi tentang tayangan tadi terkait dengan visi.
silakan Bapak Ibu yang ingin mengumumkan. Silakan Pak Jabar. Iya. Cik. Terima kasih Pak Agung. Iya. Iya bagus. Makasih Pak Bila. Jadi kalau memang nggak bisa naik gunung es, coba pakai naiknya gunung yang Latih dulu gitu. naiknya gunung yang biasa dulu, baru naik ke gunung es, gitu Pak Agung. Sebagai latihan. Iya. Terima kasih kepada Pak Jabar. Iya, baik Pak Abdillah, barangkali mau menambahkan terkait film tayangan tadi, apa sih visi yang akan diangkat? Silakan. Ya, terima kasih Pak Agung. Ya. Kalau melihat dari tayangan film kartun Bernard, ini film kesukaan saya juga. Filmnya bagus, penuh inspiratif. Kita bisa melihat perjuangan beruang dalam hari ini Bernard untuk menggapai apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi keinginannya. Itu bisa menginspirasi kita bagaimana kita menggapai tujuan yang menjadi harapan kita bersama, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Hanya sayang dilihat di film ini endingnya nggak happy. Oh iya. Endingnya nggak happy ya. Endingnya nggak happy. Perjuangannya sudah maksimal. Sarana yang sudah dipersiapkan juga sudah maksimal, sudah sesuai dengan apa yang akan dicapai. Itu memberikan gambaran kepada kita kalau kita ingin menggapai sesuatu, persiapannya memang harus sudah selain matang juga qualify. Oh, oke. Kita mau menang basket, nah kita siapkan peralatannya. Itu contohnya misalkan. Gitu Pak. Iya, kalau kita ingin mencapai tujuan, persiapkan dulu. Setelah itu baru usaha. Usaha yang luar biasa, yang pantang menyerah. Walaupun mungkin peralatan yang digunakan tidak lagi bisa bersama karena suatu kemungkinan bisa terjadi, tapi minimal potensi yang ada pada dirinya itu sudah dimaksimalkan semaksimal mungkin. Nggak ada martilnya, kukunya pun jadi kan seperti itu. Iya. Tapi kita nggak seperti Bernard yang harus nunggu sekolah rubuh dulu baru bisa. Karena di situ gambaran gunung yang mau dicapai malah rubuh. Jadi endingnya itu tidak memberikan suatu kesan bahwa suatu keberhasilan bisa digapai dengan usaha yang keras. Itu aja Pak mungkin. Terima kasih kepada Pak Abdillah yang sudah memberikan masukan pendapatnya. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Pedes Iya, silakan Bu Mar. Dalam banget ya. Iya. Tapi mungkin salah satu yang tadi sedikit saya amati bahwa kita harus punya cermin maju ke depan. Artinya kenapa Cermin. mungkin di lingkungan kita tidak ada cermin, ada gambar yang ingin kita capai dalam satu tujuan. Nah dengan itu dibekali dengan yang panjang lebar Pak Abdi sampaikan itu luar biasa. Iya. Artinya kita tidak bisa berbuat kalau kita nggak punya tujuan, nggak punya gambaran. Nggak Jadi punya gambar itu gambaran. sebagai impian kita yang bisa Impian. kita kejar. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat kita semua. Iya. Baik, sedikit direfleksi ya tadi yang sudah dikatakan oleh baik oleh Pak Jabar, oleh Pak Abdillah dan Ibu Mar itu saling menguatkan, saling mengisi. Ya betul sekali. Jangan coba-coba langsung naik ke gunung yang asli kalau belum latihan. Takut nanti membahayakan diri. Iya, betul sekali. Itu kalau kita ke kampus-kampus ada panjat tebing buatan ya. Iya, itu sebagai dalam rangka berlatih diri sebelum ke dunia sesungguhnya, sebelum ke tempat yang sungguh-sungguhnya yang lebih terjal, yang lebih berbahaya. Ya, itu yang dikatakan Dewa Jabar bisa dikatakan sebagai panduan kita harus mempersiapkan dengan segala kemungkinan. Kemudian yang dikatakan oleh Pak Abdi, ya, dengan perjuangan yang berat, dengan semangat yang kuat, pantang menyerah, dilengkapi dengan berbagai peralatan yang udah lumayan lengkap, peralatannya tidak menjamin untuk sampai ke tujuan. Namun di balik itu juga ternyata peralatan yang terjatuh tadi membimbing si Bernard tadi bahwasannya si beruang ini mempunyai potensi diri yang terpendam, yang dia tidak menyadari kalau potensi ini sebenarnya cukup ampuh, mumpuni untuk
bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan tanpa sengaja, refleks ya, dengan tangan yang mencakar, dia baru sadar, wah ternyata ini bisa menjadi sebagai alat untuk bisa mencapai tujuan. Potensi yang ada dalam diri kita itu bisa dijadikan sebagai sarana, prasarana dalam rangka mencapai tujuan. Ya, ini yang mau kita gali, ini yang mau kita arahkan, bahwasannya sebuah visi itu harus disertai dengan cermin yang tadi dikatakan Bu Mas sebagai gambaran, sebagai wadah yang hendak kita tuju, sehingga kita menjadi lebih termotivasi. Begitu juga Bernard tadi, dia melihat sebuah foto, ya, sebelum dia naik ke puncak gunung es yang tinggi, dia melihat sebuah foto yang ada di dalam ruangan tersebut bisa menjadi motivasi kepada Bernard tadi untuk menghantarkan ke tempat tujuan yang dia inginkan. Ya, inilah semuanya ini berbagai cara bisa dijadikan sebuah motivasi. Ya, semua sudah memberikan gambaran ini sebagai cara kita untuk kita dapat memandu peserta didik dan teman-teman guru semua di sini untuk bisa mencapai visi yang diinginkan. Baik, kita lanjut berikutnya. Ya, tadi jadi dikit banyak sudah dijelaskan pelajaran apa yang dapat diambil ya. Ya, itu akan kita jadi panduan dalam menyusun visi. Ya, pelajaran yang dapat diambil dari tayangan video tadi ya, diantaranya menggambarkan sebuah usaha mencapai tujuan dengan perjuangan yang begitu keras, walaupun terjatuh tetap berusaha bangkit, namun tidak mengurangi semangat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian jika ingin mencapai suatu tujuan, hendaknya disertai dengan segala sarana peralatan yang mendukung, sarana dan prasarana yang menunjang untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Kemudian sarana dan prasarana yang lengkap tidak menjamin keberhasilan suatu tujuan itu akan terwujud. Ya, kalau tidak dikuatkan dengan kemampuan individu, ya, tidak digabungkan dengan kemampuan yang dimiliki, tentunya ini sangat akan menjadi pendukung kita untuk mencapai tujuan. Jadi contoh pada tayangan tadi, peralatan pendakian yang terjatuh, namun setelah menyadari bahwa beruang memiliki potensi alami, cakar yang kuat, tajam digunakan untuk menancapkan cakar kukunya mendaki sampai ke puncak. Jadi melakukan sesuatu seperti itu harus dengan semangat ya. Dan juga jangan lupa, kalau kita diberikan suatu beban yang harus kita selesaikan, kita harus menjalani dengan perasaan yang senang, perasaan yang semangat tadi, karena dengan senang ini akan menjadi pendorong motivasi kita. Jadi tanpa kenal lelah kita akan fokus mengerjakan tugas itu karena ada perasaan senang. Ya, berbeda dengan terpaksa, perasaan yang tidak suka, tidak senang ini akan menghambat terselesaikannya sebuah tujuan karena motivasinya akan kendor di situ. Ya. Berdasarkan tayangan video tadi, kaitannya dengan visi seorang individu. Kira-kira apa kaitannya dengan visi seorang individu? Ya. Jadi visi itu kan ada visi yang dalam sebuah organisasi, visi dari individu ya. Dari tayangan tadi kita dapat mengambil visi kisah individu yang dapat kita ungkap di sini. Kira-kira apa? Visi individu yang bisa kita tarik di sini. Tadi sudah dikatakan sebenarnya. Karakter yang pantang menyerah. Karakter yang pantang menyerah. Ya, semangat, ya, karakter pantang menyerah, semangat ini adalah bagian dari visi individu. Ya. Kemudian apalagi? Ya, mencoba terus, ya, terus mencoba. Dan yang paling penting adalah sebenarnya secara kodrat, ya, berani mencoba. Secara kodrat itu setiap individu mempunyai kelebihan, mempunyai segala potensi-potensi yang tersembunyi, yang itu sebenarnya kalau kita sebagai pendidik, ya itu yang akan kita tuntun kepada siswa, mencari kelebihan-kelebihan siswa, ya, kemudian kita arahkan kelebihan-kelebihan ini nantinya akan menjadi
menghantarkan siswa itu Kameramen ke depan, masa depan yang lebih baik, ya. Kalau dari sekolah kita punya visinya harus jalan, visi ini harus kita terjemahkan ke dalam bentuk action, tindakan, ya kan? Tindakan-tindakan ini yang akan kita coba tuntun kepada siswa-siswa kita, supaya visi ini tidak hanya sekedar slogan, tapi juga diyakini bisa direalisasikan dalam kehidupan nyata. Jadi tadi sudah disampaikan benar ya sama Pak Abdi. Sebenarnya si beruang ini memiliki kemampuan individu yang tersembunyi dengan tanpa sengaja Bernard mengeluarkan cakarnya, itu adalah bagian potensi dalam dirinya ya, yang tersembunyi, yang dia sadari setelah terjatuh bahwasanya secara refleks tadi ya, sehingga baru sadar bahwa kemampuan saya ini tidak kalah dengan peralatan yang tadi dibawa yang terjatuh tadi ya, tidak kalah kuat. Jadi ini bisa menjadi pendukung dalam mencapai visi. Ya, baik. Berbicara tentang visi, sebenarnya apa visi itu? Dari gambaran Bapak Ibu, kira-kira apa sih visi itu? Bisa barangkali Pak Amar barangkali ingin menyampaikan. Visi Mama. Ya, saya punya visi. Visi ini tentu akan sangat saya upayakan, ya, akan sangat saya perjuangkan. Ya. Visi, kita punya visi, masing-masing punya visi ya. Jadi apa sih visi sebenarnya itu? Tujuan. Ya? Iya, impian yang ingin dicapai. Betul sekali, impian yang ingin dicapai. Ada lagi yang mau menambahkan? Visi. Cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita yang ingin dicapai. Impian, cita-cita. Apalagi? Harapan yang belum terrealisasi. Harapan. Ya, harapan yang belum terrealisasi tidak direalisasikan. Ya, itulah yang namanya visi. Jadi secara garis besar sudah diungkapkan tadi, cita-cita, harapan, impian. Ya, itu adalah bagian dari visi. Gambaran masa depan, gambaran yang akan datang, tergambar, tercermin, ya. Dan itu akan menjadi semangat kita, semangat para peserta didik kita. Oh, bahwasanya saya nanti pengen jadi dokter, saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi pejabat yang nantinya berguna. Ya. Itu adalah bagian dari harapan cita-cita siswa kita. Ya. Betul sekali. Jadi visi itu adalah gambaran masa depan yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, ya, harapan yang ingin dicapai seperti dalam cerita tayangan video tadi ya, gambaran tentang masa depan, ingin mencapai puncak ketinggian pada tebing yang tinggi tadi. Ya, itu sebuah impian yang ingin dicapai. Nah, berbicara visi yang baik, kira-kira bagaimana sih visi yang baik itu bisa terbentuk? Apa indikatornya visi itu dikatakan baik? Apa dengan harapan yang muluk-muluk, harapan yang begitu mentereng? Kira-kira apa sih yang menjadi indikator visi itu dikatakan baik? Ada realistis, bisa tercapai, ya. Jadi ini hal yang mungkin bisa dicapai, ya, bisa dikatakan seperti itu. Harus visi itu realistis, jangan visi itu yang angan-angan tapi tidak bisa diwujudkan. Kita harus realistis. Sanggup nggak kita memiliki visi yang sedemikian? Ya, realistis. Ada lagi yang lain? Visi ya? Tempat sasarannya. Visi itu harus lihat sasarannya apa yang ingin dicapai. Tepat sasaran sehingga bisa membuat suatu perencanaan yang baik. Ada lagi? Visi yang baik. Kalau dalam kita lihat jalan-jalan ke sudut sekolah, di depan kita melihat spanduk, ya, visi sekolah, ya, yang ingin dicapai. Begitu lengkap, ya kan? Sebenarnya visi itu yang baik itu yang pertama adalah visi yang bertolak kepada peserta didik. Ya, kira-kira peserta didik ini sanggup nggak nanti melaksanakannya, dan kita sebagai guru sanggup nggak untuk menuntunnya, ya. Jadi
yang menjadi tolak ukur adalah siswa, ya. Keberpihakan kita kepada siswa itu yang dikatakan visi, dikatakan itu baik, ya. Visinya berpihak kepada murid, berpihak kepada siswa. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, ya, sebagai orang tua, dia menghamba kepada anak. Apa yang diinginkan anak, apa yang dipinta anak, dia berusaha mewujudkan. Ya, karena apa? Filosofinya Ki Hajar Dewantara ingin mewujudkan apa yang jadi keinginan anak. Karena anak adalah titipan dari Tuhan. Kita dipercayakan untuk bisa menuntun, ya, memberikan pendidikan yang baik. Nah, itulah filosofinya, ingin mewujudkan apa yang diamanatkan kepada Tuhan, ya, supaya dapat memberikan yang terbaik kepada anak. Jadi visi hendaknya berpihak kepada murid, ya. Kemudian juga visi dikatakan baik jika mempunyai kaitan langsung dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi, ya. 1 yaitu dimensi iman dan takwa dan berakhlak mulia. Kemudian visi yang kedua mandiri, ya, kemandirian. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat tidak kalah pentingnya kebinekaan global, ya. Kemudian berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ya, ini adalah visi yang baik, selalu rujukannya kepada siswa, keberpihakannya kepada siswa. Ya, kita kalau ingin memuat suatu tujuan yang ingin dicapai, harus kita kaitkan kedua hal ini, yaitu keberpihakan kita kepada murid dan keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ini visi yang baik, ya. Jadi itu yang akan kita coba menselaraskan dengan visi yang ada di sekolah kita. Apakah visi kita ini sudah dinyatakan baik? Ya, tadi sudah dijelaskan, beriman bertakwa, melaksanakan ibadah dengan tuntunan agama. Berakhlak mulia, kaitannya dengan sikap, ya, sikap yang jujur, adil, rendah hati, kemudian tanggung jawab, ya. Kemudian ini juga mandiri, ya. Mandiri ini siswa mempunyai kemampuan secara baik, ya, dalam menyelesaikan setiap masalah dan tugas-tugasnya. Kemudian gotong royong, kemampuan untuk bekerja sama sehingga pekerjaan yang dapat dikerjakan cepat terselesaikan. Kebinekaan global, mengidentifikasi dan mendeskripsikan keragaman yang ada di lingkungan sekitar, terbuka, ya, berpikiran terbuka terhadap hal-hal yang baru, ya, itulah bagian dari kebinekaan global. Kemudian bernalar kritis, ya, secara berpikir mampu memproses informasi, ya, menganalisis, kemudian mengevaluasi, menyimpulkan dan merefleksikan. Dan kreativitas, menghasilkan gagasan baru, bermakna, bermanfaat, dan berdampak kepada lingkungan. Baik, ada tugas yang ingin kita pecahkan bersama-sama di sini. Saya membutuhkan sumbang saran dari teman-teman, rekan-rekan semua. Isilah kalimat rumpang yang tadi sudah saya berikan sebagai acuan, ya. Saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Saya berharap sumbang saran dari teman-teman dalam memberikan pendapat, kira-kira impian apa terhadap murid-murid yang ingin dicapai. Ya. Silakan berpikir sejenak, kira-kira apa sih impian saya kepada murid-murid yang saat ini saya ampu. Ya. Saya memimpikan murid-murid yang seperti apa, yang sesuai dengan harapan kita sebagai pendidik. Ya, barangkali ada gimana Pak Sudik? Kira-kira saya memimpikan murid-murid yang seperti apa gitu? Mungkin sih kalau saya pribadi, iya. nggak sekedar banyak sesuai dengan apa namanya Ya. Aman. Ada salah ya? Cukup Sebelah kiri tiga. ini aja ya? Ya. Apa itu? Sebelah kiri ya? Beriman. Sebelah kanan ya? 4. Oke. Takwa. Ya. Ya.
beriman, berilmu, berakhlak mulia. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Pak Sudik. Iya. 4 itu yang sudah dikatakan bagian dari yang diimpikan ya terhadap murid-murid kita, ya, beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak. Ya. Itu sudah bagus sekali. Sudah baik sekali. Ya, tidak muluk-muluk tapi bisa direfleksikan dalam kehidupan hari-hari, bisa dilakukan dalam pembiasaan diri setiap hari kepada siswa-siswa di sekolah, ya. Beriman, menjalankan ibadah, ya. Kemudian bertakwa, ya. Berilmu berarti selama dia menjalani pendidikan senantiasa selalu berefleksi, ya. Jangan sampai saya ini 5 tahun sekolah di sini, 6 tahun sekolah di sini sia-sia sebagai murid, ya. Karena saya juga punya murid yang sampai detik ini masih sedikit agak susah. Bahkan orang tuanya mengeluh, gimana ya Pak, anak saya nggak mau sekolah. Orang tuanya aja angkat tangan. Iya. Terus minta saran kepada saya, Pak, tolong Pak, kunjungin Pak. Mungkin dengan kunjungan Pak Guru, anaknya mau sekolah. Oke, saya ikuti. Saya coba bertandang ke rumahnya. Tapi ternyata pas sampai di rumah orang tuanya tidak ada, adanya anaknya. Tapi anaknya di ketok-ketok, assalamualaikum, juga tidak nyaut, ternyata sedang tidur. Ya. Saya teriak-teriak juga tidak bangun, ya kan? Ya, ini adalah berarti keinginannya untuk mencapai ilmu yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Jadi harus diimbangi dengan motivasi, ya, semangat supaya sekolah itu adalah bagian penting yang harus dia jalani sebagai siswa. Barusan ketemu hari ini pertama masuk sekolah. Iya, alhamdulillah. Saya tidak mau berkata yang bisa menurunkan semangat. Ya, Pak Guru hanya bikin apresiasi. Ya, terima kasih sudah bisa hadir. Kunjungannya bermakna berarti. Iya, tapi bukan saya yang berkunjung. Saya mengutus siswa saya. Coba yang dekat rumahnya minta tolong. Ya, barangkali dengan kamu datang ke rumah, anaknya mau datang ke sekolah. Alhamdulillah, yang saya lakukan ini bisa dapat mewujudkan anak ini datang ke sekolah. Ya, kalau Pak Sodik langsung berusaha ke rumah, saya jemput bola. Ya, itu adalah bagian dari usaha. Ya, itulah usaha. Berbagai macam untuk mencapai tujuan supaya anak ini mau datang ke sekolah. Ya kan, baik itu jemput paksa, mengirim utusan, ya, itu adalah bagian dari mencapai keinginan yang diharapkan. Ya, baik. Ya, jadi kalau bisa dikatakan ini impian ini banyak, harapan itu banyak. Saya memimpikan murid yang beriman bertakwa. Betul sekali, sudah ya terjawab. Beriman bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia. Ya, tambah lagi bla bla bla. Ya, banyak sekali poinnya. Ya, tapi yang diambil yang penting-penting saja, berilmu, ya. Kemudian berakhlak, ya. Bertakwa sudah tadi, ya. Ini adalah bagian dari tujuan yang ingin dicapai, ya. Keinginan kita sebagai pendidik kepada murid, ya. Disiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, kompeten, percaya diri, ya, sehingga mereka dapat mencapai segala yang diimpikan, dapat bekerja sama, gotong royong, ya, dapat menghargai perbedaan, terbuka terhadap sesuatu yang baru, memiliki kemandirian dan dapat menyelesaikan tugas dengan kemampuannya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, berpikir kritis, ya, mampu memproses informasi, menganalisa informasi, mengevaluasi, berefleksi. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan dan yang sudah disebutkan oleh Pak Sodik itu adalah bagian dari profil pelajar Pancasila. Itu yang hendak ditanam pada visi yang ada di sekolah, ya, utamanya profil pelajar Pancasilanya dikuatkan, ya, terutama iman dan takwa, berakhlak mulia. Itu sebagai pondasi dasar kita, ya. Karena apa? Calon-calon generasi penerus kalau tidak memiliki akhlak yang baik, tidak beriman, ya, kalau jadi pemimpin yang seperti apa? Tidak memiliki akhlak yang baik. Nanti akan kepemimpinannya
jadi arogan, otoriter, ya, tidak disukai sama rakyatnya, hanya untuk kepentingan dirinya saja. Ya, inilah yang dihindari. Makanya itu sebagai fondasi iman dan takwa adalah bagian dari visi yang pertama. Kemudian, saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Apa yang bisa dipercaya? Ya, silakan Pak Abdi. Iya, melihat pertanyaan yang diajukan dalam apa namanya ini, pertanyaan yang Pak Agung buat, saya percaya bahwa murid adalah, saya mengingat kembali dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Jika kita sebagai orang tua, baik orang tua yang di rumah maupun yang di sekolah, diminta membantu untuk membuat gambaran pada diri seorang anak yang dalam ilmu psikologi disebut dengan tabula rasa, kertas yang putih polos. Di situ tinggal terserah orang tuanya mau gambar seperti apa, mau bikin coretan seperti apa. Seorang anak yang lahir itu merupakan anak yang super, karena ketika dia sudah lahir berarti dia udah jadi juara dari ribuan bahkan jutaan sperma, dan juara cuma satu, yang keluar cuma satu. Itu bisa merupakan perjuangan yang luar biasa. Tentu setelah dia hadir, dia banyak kelebihan dan tidak sedikit kekurangannya. Tugas kita lah di situ memahami. Jangankan murid kita, anak kita sendiri pun kadang kita belum bisa memahami secara penuh. Tapi dengan bertahap, dengan waktu berjalan, seiringnya waktu, kalau kita hendak mengamati, kita yakin bahwa di sana ada kemampuan, di samping juga ada kekurangan, maka kita bisa memilih dan memilah mana yang harus kita tingkatkan, mana yang harus kita antisipasi dan mencegah jangan sampai kekurangan itu bisa tampak dan dirasakan oleh anak. Baik. Jadi kita harus perlakukan dia seperti tadi kita di Hajar Dewan Baro, kita menghamba pada anak. Itu aja Pak Agung. Menghamba pada anak. Dan juga sempat disebut tabula rasa seperti kertas putih. Jadi anak seperti kertas putih yang akan terbentuk oleh lingkungan di sekitarnya. Kata orang, kalau orang tuanya pemabuk, ya, nanti dikhawatirkan anaknya akan tertular jadi pemabuk. Iya, bisa dikatakan demikian. Karena lingkungan akan membentuk karakter daripada anak tersebut. Iya. Jadi sekali lagi, saya percaya bahwa murid adalah insan yang memiliki kodrat masing-masing, ya. Antara siswa yang satu dan yang lain itu berbeda-beda. Dan kita sebagai guru, sebagai pendidik harus dapat mengidentifikasi, harus dapat mengetahui apa yang menjadi kelebihan-kelebihan siswa tersebut, ya. Sehingga anak itu bisa belajar dengan rasa senang, tidak ada keterpaksaan. Karena saya suka matematika, dikasih soal matematika, senang dia. Saya suka pelajaran menggambar, dikasih tugas menggambar, senang dia. Jadi akan timbul perasaan merdeka belajar di situ, ya. Karena sesuai dengan keinginan hatinya, ya. Jadi ini adalah bagian dari kepercayaan kita sebagai pendidik tentang penilaian kita terhadap murid, ya. Jadi sudah sempat disinggung, ya. Anak ini memiliki kemampuan. Kemampuan ini benar-benar harus kita bisa asah, ya. Kita asah sedikit demi sedikit sehingga akan nampak dia yang tadinya samar-samar jadi lebih terang benderang, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti. Itulah perlu proses dalam hal ini pembelajaran. Baik, terima kasih kepada Pak Abdul yang sudah memberikan masukan pendapat. Lanjut kepada pertanyaan berikut. Di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Apa yang diutamakan kira-kira? Sebagai kita, sebagai pendidik, sebagai guru, apa yang diutamakan sebenarnya? Ya.
Boleh, silakan Pak Ahmad. Apa yang diutamakan guru kepada muridnya? Kalau saya di sekolah itu mengutamakan mengutamakan apa yang diinginkan oleh siswa. Mengutamakan apa yang diinginkan oleh Iya. siswa. Jadi pembelajarannya kita tidak berpihak hanya untuk satu orang yang mampu, tapi ke semua siswa. Karena taraf kemampuan siswa kan berbeda-beda. Setuju. Jadi saya mengutamakan apa yang bisa oleh siswa. Iya. Terima kasih kepada Pak Ahmad. Jadi di sekolah saya mengutamakan kepentingan siswa, apa yang diinginkan oleh siswa. Pendidik akan berusaha mewujudkan, ya. Suka pelajaran menggambar, diberikan pelajaran menggambar. Suka pelajaran bahasa dan matematika, diberikan pelajaran bahasa Indonesia dan matematika, sehingga semuanya bisa merasakan, ya. Walaupun dia tidak suka, diberikan sedikit tuntunan, ya. Sebagai pendidik kita harus bisa menuntun, mengarahkan kepada peserta didik supaya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Itulah proses belajar kita. Perlu adanya bimbingan. Ya, itu tugas kita sebagai guru, menuntun siswa, menuntun jangan sampai dapat ke jalan yang salah. Coba kalau kita biarkan anak yang tidak mengerti matematika, kita biarkan. Guru tersebut tidak tahu caranya harus mulai dari mana. Ya, kita harus cari tahu mulai dari mana supaya dia suka matematika. Oh, kita rangsang, kita pacu dengan benda-benda mainan, ya. Ini ada permen atau yang buat kelas 1 diperagakan dengan bentuk konkret, ya. Kemudian permen kamu ada 5, terus dibagi sama bu guru 3, ya. Tinggal berapa? Itu sebagai rangsangan saja. Jadi kita harus bisa menemukan upaya-upaya khusus yang bisa menuntun siswa sehingga siswa ini dapat terwujud pembelajarannya sesuai dengan kurikulum yang dituju. Jangan sampai siswa kita tidak mengerti sama sekali dan menjadi terbantu tentunya. Baik. Ya. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa, ya, murid di sekolah saya ini sadar betul bahwa titik-titik. Ya, silakan Bu Amel barangkali ingin memberikan gambaran pendapatnya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mungkin untuk tanggung jawab kepada Tuhan agar menjadi individu yang tadi Pak Sodik bilang bertakwa dan beriman. Iya. Ya. Terus juga ini sih berpikir kritis dan kreatif, ya, sehingga bisa memunculkan gagasan-gagasan baru. Gagasan-gagasan baru. Baik. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Amel yang sudah memberikan tanggapannya terkait murid di sekolah saya itu sadar betul bahwa tanggung jawab, berkaitan dengan tanggung jawab, berkaitan dengan berpikir kritis, ya, tanggung jawab kepada Tuhannya akan menghantarkan siswa tersebut kepada insan yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian berakhlak mulia akan menciptakan karakter pemimpin-pemimpin yang di masa depan, ya, yang diimpikan oleh seluruh bangsa. Kemudian akan memunculkan kemandirian, ya. Dengan kemandirian ini diharapkan dapat memotivasi setiap siswa menghadapi suatu tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang dihadapi. Dengan ditambah dengan kegiatan gotong royong, berkolaborasi, bekerja sama, tentunya ini akan menambah semangat baru dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian ada aspek penting, yaitu kreatif, ya, merupakan gagasan-gagasan yang terbentuk sehingga berdampak dan membawa manfaat buat lingkungan kita. Itu adalah kita sebagai guru harus dapat membuat sadar murid kita bahwa tanggung jawab, akhlak, kreativitas, ya, kemudian mandiri itu harus ditekankan sedemikian mungkin supaya mencapai visi dari sekolah yang diharapkan.
Ya, saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk titik-titik apa yang Bapak Ibu yakini terhadap sekolah. Kira-kira saya dan guru lain sekolah saya yakin untuk ya, bisa barangkali ditambahkan Bu Kevin. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk insya Allah bisa memberikan yang terbaik buat anak didik peserta didik, tentunya untuk mencapai yang tadi disepakati untuk visi kita seperti tadi beriman, bertakwa, berilmu, tapi tentunya dengan yang seperti tadi perjuangan yang tidak mudah. Dengan tadi kesadaran anak-anak yang tadi Bu Ame sudah sampaikan, kesadaran dari anak-anak didik kita yang sudah tentunya mudah-mudahan semakin kesini semakin baik, dia tahu paham apa itu, seperti tadi contohnya arti kebersihan yang sudah kita tanamkan sehari-hari, dan kita juga tidak lelah sebagai guru untuk selalu mengingatkan, karena manusia itu tidak luput dari lupa. Ya. Dan manusia itu tidak sudah diberikan kepada Allah, memang ada kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihan bisa menutupi dari siswa yang kekurangan, dan dia pun bisa dari siswa itu sendiri pun bisa menutup kekurangannya dia. Kita gali kekurangan itu menjadi suatu kelebihan. Kalau seperti itu bisa tercapai. Karena kalau kita hanya dari sisi kekurangan, itu tidak akan berhasil. Ya, pada setiap proses pasti akan ada kelebihan, dan itu tidak, karena kita tidak melihat dari sisi itu. Makanya sebelum mengajar kita biasanya kita tawarkan, apalagi ini kurikulum merdeka ya Pak, kita tawarkan kepada anak-anak apa yang mulai di awal. Jadi jangan kita yang selalu memberikan ini gitu. Jadi kita tawarkan, jadi anak juga akan senang. Insya Allah akan senang. Seperti itu saja kali mungkin Pak Agung. Terima kasih. Yang lain bisa menambahkan biar lebih lengkap. Baik, terima kasih kepada Bu Teti yang sudah memberikan pandangannya terkait guru lain di sekolah saya. Yakin ya, untuk mewujudkan impian dan angan-angan itu pasti memerlukan sebuah indikator ya. Impian dan angan-angan itu bisa terwujud dengan beberapa indikator-indikator yang menjadi pendukung. Di antaranya adalah sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah sesuatu yang harus dipikul oleh siswa mulai dari pertama mengikuti kegiatan sekolah di awal ya. Sudah diperkenalkan yang namanya hak dan kewajiban. Kalau sudah dikenalkan hak dan kewajiban, berarti sudah mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab siswa tersebut ya. Sehingga segala permasalahan diselesaikan dengan adanya sikap tanggung jawab ya. Jadi ini akan menjadi pembelajaran khusus buat siswa di sekolah. Setiap gerak, setiap langkah siswa itu pasti mengandung segala konsekuensi ya. Konsekuensi ini yang harus bisa ditanggulangi, yang harus bisa dihindari, sehingga membentuk sebuah karakter siswa yang bertanggung jawab. Baik. Kemudian saya dan guru lain sekolah ya, ini tadi sudah ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa yang dipahami oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah di sini. Kira-kira apa yang bisa dipahami? Yang dipahami dari rangkaian tadi yang disampaikan Bapak Agung, visi-visi, bahwa ketika kita dan saya dan guru-guru lainnya untuk mewujudkan visi tadi ya, tentu saja kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita bekerja sama untuk mencapai impian anak-anak kita dengan berkolaborasi, dengan saling asah-asih dari guru-guru. Misalnya saya kelas 1, saya kok agak kesulitan gini ya, mungkin dengan sharing dengan teman ada cara lain untuk memberikan satu hal yang lebih baik dari yang saya punya cara. Seperti itu. Artinya apalagi kita satu sekolah satu tim, tidak bisa satu permasalahan jadi tanggung jawab satu guru. Semua permasalahan, semua kebaikan kita pecahkan bersama, kita cari jalan keluar bersama untuk menjadikan sekolah kita yang unggul dari sekolah lain. Mungkin itu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri tentu saja dengan keterkaitan orang tua selain guru ya, karena kalau sifatnya individu kan langsung orang tua kenapa ya, tidak hanya wali kelas.
Nah kemudian dengan cara-cara yang baik tentu saja kita akan menemukan hal-hal yang terbaik juga. Dan karena satu orang kan satu pemikiran, banyak orang insya Allah pemikiran lebih banyak. Artinya jalannya lebih banyak lagi. Jalan ke Roma kan cuma satu, Pak Agung. Bisa tergantung Pak yang ini yang berpikir. Kalau Pak Sodik mungkin bisa 20, kalau saya mungkin baru 5 ya. Karena cara berpikir orang itu memang tergantung dari cara kompetensi guru itu sendiri. Baik, disambung sama Pak Sodik. Monggo. Baik, ditambahkan oleh Pak Sodik, silakan. Saya nambahkan apa ya? 3 tadi 4, sekarang 3. Yang pertama itu paham bahwa saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa yang pertama itu kita satu kata ikhlas. Kita butuh keikhlasan. Ya, yang namanya ikhlas itu kan ibaratnya kita memberi tapi tidak mengharapkan menerima apapun. Dengan keikhlasan kita bisa, kepala sekolah menentukan kita di kelas ini, kita di kelas ini, insya Allah siap. Ikhlas. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tegas, baik tegas untuk diri sendiri atau tegas kepada siswa, tegas kepada yang lain. Inti tegas di sini maksudnya apa? Pada saat kita mulai mengajar, kita ingin membangun visi gitu kan, pastinya kita membutuhkan komitmen. Ya, betul sekali. Nah, kalau seandainya sudah melenceng dari komitmen yang kita buat, kita harus tegas, ya. Kita harus tegas kembali ke komitmen semula. Jasa kemarin di mana? Nah, kesepakatan semulanya apa? Main lupa ya, main ya. Ikhlas, tegas. Ada Insya Allah nanti kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan gitu. Baik. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Sodik dan Bu Mar yang sudah memberikan pandangannya. Jadi saya paham bahwa untuk mewujudkan suatu impian dan cita-cita, tadi sering disinggung sama Bu Mar, butuh kerjasama, butuh kolaborasi. Ditambah lagi sama pendapat dari Pak Sodik, butuh ketegasan, butuh keikhlasan, butuh komitmen. Ya, jadi buat apa kita punya suatu peraturan, tapi peraturan itu tidak ada yang mengikat, sehingga butuh diikat dengan satu kata, yaitu komitmen. Kita berjanji dalam diri kita sendiri, berkomitmen bahwasanya ini adalah harus kita capai, harus kita kawal, jangan sampai lepas, jangan sampai kendor. Ya, itu adalah suatu awalan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ingatkan kepada siswa yang lagi ngobrol, kita ingatkan siswa yang lagi melanggar peraturan, apa kesepakatan kelas, apa komitmen kita saat kita masuk memulai pembelajaran. Ya, diawali dengan berdoa. Bagaimana berdoa yang baik? Bagaimana cara kita berperilaku saat kita berdoa? Apakah berdoa sambil main-main, sambil bercanda? Kita ingatkan di situ sebagai bentuk komitmen kita bahwasannya peraturan ini harus dikawal. Baik, terima kasih. Tadi sudah sedikit digambarkan tentang kalimat rupang. Alhamdulillah kalimat tersebut sudah bisa pecahkan bersama-sama. Kita maju ke sesi berikutnya, yaitu visi SDN Batu Ampar 05 pagi. Jadi visi SDN Batu Ampar 05 pagi ini udah beberapa kali mengalami revisi, ya. Di setiap tahun ada pembaharuan, tahun berikutnya ada pembaharuan, ya. Suatu ketika saya memandang ada di spanduk, ya, visinya A. Ternyata ini visi beberapa tahun yang lalu mungkin ya, belum dicopot gitu. Udah ada pembaharuan. Nah, saya coba cek di buku kurikulum Merdeka yang baru. Ternyata ada visi yang terbaru yang sudah menjadi kesepakatan, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan lingkungan, dan berkarakter kebangsaan. Kira-kira dari visi tersebut, apakah sudah berpihak kepada murid? Bagaimana pandangan Bapak dan Ibu guru semua di sini? Apakah visi yang sudah tertulis di kurikulum yang baru ini sudah menunjukkan keberpihakannya kepada murid? Lalu di mana keberpihakannya? Apa yang sudah dilakukan? Ya. Gimana? Kira-kira adakah yang sudah menunjukkan keberpihakan kita? Di sini terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan lingkungan, berkarakter kebangsaan. Ya, maksudnya keberpihakan kepada murid ini
apa yang dilakukan, visi yang dilakukan di sekolah ini ya sudah menunjukkan keterlibatannya, ya, berdampak kepada siswa. Siswanya terlibat langsung, siswanya ikut langsung, ikut ikut mengawal, ikut melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembiasaan mungkin ya, yang terkait dengan berkarakter, berakhlak mulia. Prestasi itu baru aja. Ya, berprestasi baru saja. Baru saja olahraga. Ya, ini adalah bagian dari mencapai visi. Katanya prestasi. Gimana Pak Jabar? Apakah prestasi di sekolah kita yang sudah diperoleh saat ini? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Prestasi di sekolah ini cukup membanggakan ya. Membanggakan karena di samping fasilitas yang minim dan terbatas, kita mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Luar biasa. Berkat kolaborasi dari kita semua. Saya membantu melatih, yang lain membantu mengatur barisan. Saya membantu mengatur barisan, yang lain ada bantu melatih gitu. Jadi saling berkolaborasi. Apa prestasi yang sudah dicapai untuk sekolah kita, Pak Yang Jabar? prestasi tradisi juara itu yang pertama pencaksilat. Pencaksilat. Turun temurun itu. Itu dia tradisi juara 05 itu pencaksilat selalu. Terus di antar binaan futsal. Ya, bukan hanya futsal putra, melainkan futsal putri pun kita melaju di tingkat kecamatan. Alhamdulillah, masuk tingkat kecamatan. Yang hampir-hampir tuh seperti bulu tangkis, catur putri, terus bulu tangkis, tenis meja itu peringkat 4. Jadi ibaratnya kita sudah nongkrong gitu, udah siap mau satu langkah lagi. Kemungkinan tahun depan kita bisa mepet semua. Rata-rata ada di 3 besar. Mudah-mudahan terwujud ya, minimal 3 besar kita udah, karena udah siap-siap tuh. Udah mau tinggal satu langkah lagi. Langkah ke depan udah masuk peringkat. Betul, itu dia. Ya. Bagaimana kalau sarana kita terpenuhi, insya Allah bisa lebih kan? Ya. Bisa, kalau sarana dan prasarana kita bisa terpenuhi, insya Allah. Ya. Bukan hanya masuk ke 3 besar, melainkan kita bisa juara 1. Amin. Mudah-mudahan apa yang jadi harapan dan cita-cita di kemudian hari bisa dapat diwujudkan. Baik, itu terkait prestasi. Ya. Jadi di sini visinya bersangkutan dengan prestasi sudah dapat, ya kan? Sudah bermacam-macam medali emas, baik cabang olahraga silat dan cabang olahraga yang lain seperti futsal juara kedua yang mau masuk tingkat kecamatan. Kemudian ada catur, ada lomba yang lain yang nanti menyusul ya, mudah-mudahan bisa menjadi ikon sekolah kita. Saat ini ikon sekolah kita adalah silat ya, yang menjadi pembeda dengan sekolah-sekolah lain. Ya, sekolah lain mungkin prestasinya di bidang yang lain, tapi besok prestasinya tenggelam. Tapi alhamdulillah kita konsisten. Beberapa tahun ke belakang sampai dengan saat ini konsisten selalu meraih medali emas. Ya, itu adalah pencapaian yang luar biasa untuk kategori cabang silat. Dan diikuti setiap tahun ada kegiatan POR ya, pekan olahraga. Alhamdulillah sedikit banyak sudah memberikan sumbangan prestasi kepada sekolah. Baik, bagaimana dengan yang lain terkait dengan akhlak mulia yang Pak Ubay sering pagi-pagi itu mengingatkan, apa sih akhlak mulia yang ingin sekali diharapkan? Ya, Pak. Ya, silakan, Abdi. Kalau tadi disampaikan visi, pandangan, impian, harapan dan lain sebagainya. Tentu untuk menggapai itu harus ada langkah-langkahnya. Biasanya 2 kata tidak pernah terpisah. Visi dan misi. Misi inilah apa yang harus kita lakukan agar apa yang menjadi visi kita tercapai. Betul sekali. Di sini untuk menciptakan siswa yang berakhlak mulia sudah banyak yang kita lakukan. Di antaranya adalah kegiatan harian di hari Jumat. Itu ada pembacaan surat-surat pendek
ada pembacaan Yasin dan tahlil, ada sholat duha, dan satu lagi hadis. Kesemuanya itu adalah untuk menggapai siswa yang berakhlak mulia. Di samping itu kita juga mengajarkan bagaimana kita menghormati keagamaan dengan cara sholat zuhur berjamaah. Mungkin untuk sekarang belum bisa semua, baru bisa kelas 4 saja karena keterbatasan tempat. Di samping itu kita juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan keagamaan yang kesemuanya itu bertujuan tentu saja untuk mendekatkan diri kepada Allah Tuhannya, dan juga bisa mengenal suri-suri tauladan yang bisa mereka dapatkan dari perayaan tersebut. Termasuk Muharram. Kita sudah belajar bagaimana mereka bersikap dermawan, bersedekah, membagikan rezeki yang mungkin kalau dilihat nilainya tidak seberapa, tapi ketulusan dan pemahaman mereka tentang beramal itu bisa mereka terima. Walaupun yang mereka bagi hanya mungkin sebungkus Indomie kita keliling, ya, atau cuma sebotol kecap kecil, tapi bukan itu yang menjadi tujuan. Tapi bagaimana anak memahami, bagaimana kita berbagi, ya, itu semua sudah kita laksanakan untuk menggapai visi kita, yaitu berakhlak mulia. Betul sekali. Terima kasih. Implementasi satu tadi ke Istiqlal Anjang sama kita. Kan itu juga salah satu berwawasan lingkungan. Oke. Baik, jadi ini sudah mendekati tujuan yang pada visinya adalah berakhlak mulia. Sudah dilakukan di pembiasaan-pembiasaan setiap hari Jumat, yaitu dimulai dari sholat duha berjamaah, membaca surat-surat pendek, kemudian ada hadis, kemudian ada tahlil dan bacaan Yasin. Dan tidak lain tidak bukan adalah untuk membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini dalam artian kata berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pembagiannya, berakhlak mulia kepada sesama manusia, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai tingkat ketakwaan, berakhlak kepada alam sekitar supaya siswa ini bisa mencintai alam, bisa menjaga lingkungan, ya. Itu adalah bagian dari akhlak, ya. Betul sekali. Setiap Muharram, alhamdulillah, ya, ini udah tahun kesekian kalinya setiap Muharram kita selalu merayakan dengan berbagi. Kita berpawai, berkeliling, memberikan sedekah, memberikan santunan kepada pengguna-pengguna jalan yang ada di sekitar yang tampaknya membutuhkan uluran tangan bantuan kepada dari kita. Alhamdulillah sudah bisa diwujudkan. Ini adalah dalam rangka mewujudkan visi yang berakhlak mulia. Sudah tercapai dan sudah berpihak kepada murid, karena murid ikut terlibat dalam melaksanakan kegiatan realisasi visi ini dalam hal berakhlak mulia. Bagaimana dengan berwawasan lingkungan dan berkarakter? Apakah sudah ada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan peserta didik? Berwawasan lingkungan. Karena kita lihat, ini Bu Teti sering ngomong, apa ini berwawasan lingkungan ini? Anak-anak, jangan lupa, ya, kebersihan. Kalau habis jajan, jangan lupa, ya, tempat sampah ada di setiap sudut. Jangan buang sampah sembarangan. Kemudian anak-anak, jangan lupa kalau ke sekolah bawa tumbler. Ya, ini adalah dalam upaya berwawasan lingkungan. Ya, ini karena sekolah kita sudah mengurangi sampah plastik. Gimana Bu Bar? Ini tanggapannya tentang berwawasan lingkungan. Sebetulnya sih lebih kepada Bu Teti, ya, tapi tadi kita bilang kita berkolaborasi untuk hal ini. Jadi dengan berwawasan lingkungan itu seperti apa sih? Kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan setiap pagi bagaimana kondisi sekolah kita seharusnya. Mereka tidak ada lagi yang buang sampah sembarangan. Dengan di antara mereka banyak tempat sampah, tentunya itu sebagai upaya dari sekolah untuk menciptakan tidak adanya sampah berserakan. Kemudian tempat minum, dulu kita pernah ada jual minuman atau di kantin menyediakan minuman yang berupa kemasan. Karena tambah lama tambah pintar sepertinya bahwa sampah itu pasti akan merusak lingkungan, apalagi plastik yang tidak akan hancur berapa tahun, 35 tahun kalau salah. Itu kita sudah ganti mereka dengan membawa tumbler, dan di kantin pun sudah tidak ada lagi minuman yang rutin yang kemasan, mungkin di tempat lain ada.
Itu salah satunya. Kemudian kita juga selalu bekerja sama dengan Puskesmas. Ini tugasnya Bu Teti itu yang udah jadi duta Puskesmas, yang selalu kita dengan lingkungan yang sehat tentu saja kita akan menciptakan atau membuat anak kita itu sehat. Itu tidak hanya dengan kemarin kita vaksin, tapi makanan yang ada di kantin juga kita sudah boleh katakan diteliti ya, sudah diperhatikan dengan pihak Puskesmas. Itu sejalan dengan adanya aturan yang disampaikan oleh Satlak dan Sudin kita tentunya. Banyak lagi hal yang lain, pertamanan atau taman yang sudah ada dulu mungkin pohonnya masih kecil, tambah laut, tambah hijau. Kemudian dulu kita masih ada 7-10 tahun yang lalu memang Lima itu banjir, informasinya begitu. 5 tahun terakhir dengan adanya sumur serapan dan biopori sebelumnya 3 tahun yang lalu, itu alhamdulillah sekolah kita juga sudah lebih aman dan lebih baik, terbebas dari banjir dan segala macam. Itu adalah salah satu upaya kita bagaimana kita bisa berwawasan lingkungan yang baik. Dan begitu juga untuk tanggung jawab ini tidak hanya berdampak oleh anak-anak saja, yang tentu saja kita sebagai contoh guru juga memang berperilaku seperti itu. Itu mungkin Pak Agung sedikit informasinya. Terima kasih, luar biasa, banyak sekali wawasan-wawasan yang diberikan terkait dengan berwawasan lingkungan, mulai dari penggunaan tumbler, kemudian anak-anak membawa wadah makanan dari rumah sendiri, jadi tidak menggunakan wadah dari plastik yang akan mencemari lingkungan. Kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, Puskesmas dalam hal kesehatan makanan di sekolah, jajanan di sekolah sudah diperiksa kelayakannya sehingga terhindar dari bermacam-macam yang terlarang ya, baik itu pewarna makanan dan kandungan-kandungan makanan yang membahayakan bagi siswa. Kemudian juga terkait biopori luar biasa ya, sampai di sentuh area lapangan yang banjir dulunya selalu sejam hujan langsung air naik ke atas. Alhamdulillah sejak digalakannya biopori dan ya, sumur resapan air ini sudah beberapa tahun terakhir terhindar dari banjir ya. Nah, ini udah lumayan luar biasa upaya yang dilakukan terkait wawasan lingkungan. Dan kemudian ada pertamanan, ini kita mengajukan kerjasama dengan komite kelas, membuat taman di sepanjang kelas ya. Beberapa tahun sebelum pandemi itu berlomba-lomba membuat sebuah taman ya, saling menuju lingkungan yang paling proporsional, yang paling sesuai dengan harapan. Itu adalah kaitan dengan berwawasan lingkungan. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan sudah berpihak kepada peserta didik. Dengan demikian anak-anak kalau lagi iseng istirahat duduk dekat taman, kemudian lagi santai duduk dekat taman. Ini luar biasa, taman yang sedemikian sudah dibuat bermanfaat buat peserta didik. Ya, kemudian bagaimana dengan karakter kebangsaan? Adakah karakter kebangsaan ini yang sudah terbentuk, sudah terrealisasi dan hasilnya ini sudah terlihat sampai saat ini? Gimana untuk berkarakter kebangsaan? Ya, silakan. Oke, silakan Pak Jabat. Karakter kebangsaan apa sih yang sudah sukses dilakukan oleh peserta didik kita? Contohnya salah satu dari berkarakter kebangsaan yaitu melaksanakan upacara di setiap Senin pagi. Melaksanakan upacara sekaligus menjadi petugasnya juga. Nah, tidak kalah penting ikut menjadi petugas upacara. Tidak hanya hari Senin, ada juga hari-hari besar 17 Agustus dan hari guru, dan hari pendidikan biasa. Hari pendidikan. Iya, itu dia. Baik, itu terkait karakter kebangsaan yang melekat kepada peserta didik. Tidak lupa setiap pelaksanaan upacara bendera di hari Senin selalu diikutkan kepada peserta didik kita supaya menambah tingkat kecintaan siswa kepada bangsa dan negara, menambah rasa patriotisme kebangsaan, dan ini selalu digulirkan kepada setiap peserta didik. Bahkan seluruh siswa dari kelas rendah sampai dengan kelas tinggi ikut kebagian menjadi petugas upacara, sehingga dengan menjadi petugas upacara ini dapat menumbuhkan rasa cinta, rasa
yang begitu besar kepada tanah air kita. Demikian untuk visi dan Batu Ampar 05 pagi yang sudah tersebut tadi. Kira-kira dari visi misi ini ya sudah tergambar belum kepada peserta didik kita? Sudah ya, sudah terwujud. Sudah jadi pelaku, sudah menunjukkan keberpihakan apa belum? Sudah. Jadi emang siswa sebagai pelaku, siswa sebagai tujuan, siswa sebagai orang yang melaksanakan, kita hanya orang yang menuntun sebagai peserta, sebagai pendidik ya. Itu adalah bagian yang sudah ya, dari prestasi sudah tadi ya. Berwawasan lingkungan juga sudah, berkarakter kebangsaan barusan sudah disebutkan ya. Ya, kesimpulannya adalah visi sekolah SDN Batu Ampar 05 pagi sudah termasuk visi yang berpihak pada murid. Karena dalam pelaksanaannya selalu melibatkan siswa dan memperhatikan kepentingan siswa, dan sudah terkait dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, berpikir kritis ya. Ini sudah tergambar. Kalau ditanya satu lagi kemana Pak yang belum, kira-kira apa ini profil pelajar Pancasila yang belum tersebut, yaitu berkebinekaan global. Adakah berkebinekaan global yang lalu-lalu Pak Abdi kelasnya sudah memberikan? Ada, banyak. Iya, apa yang sudah digambarkan? Budaya lokal selalu tampilkan. Iya, baik dari masakan, tarian, ya, kemudian apa itu pantun, ya, palang pintu, ya, lengkap. Ya, Pak Abdi sudah persembahkan semuanya berkebinekaan global. Jadi, iya, itu sudah ditampilkan. Iya, jadi emang divisi kita ini hanya termaktub itu, tapi kita sudah melaksanakan kegiatan yang berkebinekaan global. Ya, masuk sesi bagian akhir. Adakah masukan pendapat tentang visi sekolah terkait prestasi? Adakah masukan kepada pihak sekolah ini supaya prestasi ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih ditingkatkan lagi? Apa yang bisa menjadi saran? Bagaimana Pak Jabar sebagai pendidik guru olahraga? Apa kira-kira yang bisa dimasukkan saran, mumpung ada Bapak sih? Langsung dibayar cash nih bantuan. Langsung kontan. Oke. Sarannya. Oke, saran untuk menambah prestasi olahraga ya, di khususnya prestasi olahraga. Yang pertama yaitu fasilitas sebenarnya Pak. Fasilitas. Apa tuh fasilitasnya? Fasilitasnya yang kita sudah difasilitasi seperti futsal. Futsal itu kita bisa juara 2, itu naik ke tingkat kecamatan. Alhamdulillah. Catur juga punya siapa yang dibawa ke sekolah ya? Ada. Oh, punya. Alhamdulillah. Itu sudah difasilitasi, akhirnya bisa mendapatkan juara 3. Iya. Nah, untuk bulu tangkis ya, untuk tenis meja, untuk satu lagi apa yang voli, yang di peringkat 4 catur putri. Ya, itu peringkat 4. Iya. Nah, itu ibaratnya satu langkah lagi. Dengan fasilitas yang seadanya, kita masih bisa gitu. Sampai sekolah lain itu berkomentar ke 05, kok bisa gitu. Ya, kok bisa gitu. 05 yang hari-harinya dorong-dorong gawang di Air Petra bisa dapat juara, katanya begitu. Oke. Ada yang ngomong gitu ya. Justru saya malah bangga gitu kan. Berarti motivasi dan keinginan dari murid itu sudah ada gitu. Sudah ada. Ya, pelatih pun udah siap nih. Sudah siap. Ya, catur udah siap segala macam. Tinggal dari fasilitas sekolah untuk segera dibuatkan. Seenggaknya ada satu ring basket. Ya, ring basket gitu. Gawang futsal. Terus ya yang portable gitu. Portable ya.
sama netnya. Net ya. Tuh. Insya Allah kalau terus bola-bolanya Pak. Bola-bolanya. Insya Allah kalau itu semua bisa ada gitu, kita bisa seenggaknya dapat 3 besar. Bisa naik jadi 3 besar. Yang tadi sudah di peringkat 4, tinggal 1 langkah lagi bisa dapat. Itu dia dari prestasi olahraga. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Jabar selaku guru bidang studi olahraga yang sudah memberikan masukan saran terkait visi yang berkaitan dengan prestasi sekolah. Ini bisa mudah-mudahan bisa diwujudkan dengan keinginan beliau ingin menjadikan sekolah kita yang prestasinya lebih maju lagi dengan tersedianya fasilitas-fasilitas yang memadai seperti ada bola ya untuk terkait futsal, mungkin bola ini sangat dibutuhkan buat kegiatan berlatih, kemudian ada net ya, kemudian ada ring basket ya Pak ya ring basket ya. Mudah-mudahan dengan tersedianya fasilitas di kemudian hari ini bisa memacu kegiatan prestasi kita di sekolah sehingga anak-anak kita dapat setiap tahunnya memperoleh juara yang sangat-sangat dibanggakan. Baik, terima kasih untuk itu adalah bagian dari prakarsa perubahan ya. Inisiatif prakarsa perubahannya terkait prestasi yang langsung digawangi oleh guru PJOK-nya sendiri karena ada beberapa fasilitas yang sangat-sangat dibutuhkan sekolah sehingga bisa tercapainya sebuah visi yang diharapkan. Terima kasih. Apakah ada prakarsa yang lain terkait yang perlu ditingkatkan kembali selain prestasi ini? Tambah tenis meja. Tenis meja. Iya, tenis meja ngasih anak pelatih. Sebetulnya kita dulu punya, tapi entah kemana. Oh gitu. Punya apa coba? Tenis meja ya? Harus main kita. Patah kaki Pak Seleo. Oh, kakinya patah kalau nggak salah. Iya, mungkin karena. Kira-kira bisa dibetulin? Ya, harus dilas gitu ya Pak ya. Ya itu karena patah, jadi tidak bisa digunakan. Ya mungkin mudah-mudahan perawatan ke depan bisa lebih ditingkatkan supaya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah bisa lebih baik digunakan kembali oleh para peserta didik kita, bisa digunakan. Nah, itulah perawatan yang penting ya. Pemerintah sudah mewadahi, diberikan fasilitas, cuma kembali kepada kita sebagai pengguna untuk bisa menjaganya supaya awet. Ya, baik. Ya, ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Jabar, ya, tadi terkait lapangan, ya, terkait bola, ya, terkait gawang, ya, mungkin ada papan skor ya lebih, wah skornya kelihatan tuh langsung papan skor gitu ya. Kemudian ada seragam futsal yang tidak kalah juga sebagai pembeda dengan sekolah lain, jadi ada ciri khas khusus yang menjadi ikon sekolah kita, ya. Tidak kalah juga pelatih futsal, ya ini sudah berjalan ya di segala medan, beliau sudah berpengalaman, alhamdulillah bisa menghantarkan. Nggak cuma Nusantara kok ini. Iya, betul sekali. Tingkat nasional, ya ini pelatih kita nasional, ya luar biasa. Ya. Adakah masukan pendapat tentang visi sekolah yang berwawasan lingkungan? Tadi sudah dijelaskan banyak sama Bu Mar. Adakah yang perlu diperbaiki? Sudah cukup? Sedikit Pak Agung. Oke. Untuk memperbaiki sepertinya tidak. Kalau saya ikuti dari awal pembicaraan kita, bahwa salah satu ciri visi yang baik adalah keberpihakan pada murid, pada siswa. Kemudian terkait sama profil pelajar Pancasila dari titik awal visi kita 1, 2, sampai 3, 4 kalau tidak salah, itu semuanya sudah mencerminkan bahwa kita sudah mengutamakan profil pelajar Pancasila yang berkarakter segala macamnya. Kemudian bagaimana keberpihakan? Tadi sudah kita jabarkan satu persatu dari beriman, karakter, kemudian dari wawasan lingkungan, semuanya alhamdulillah 05 itu sudah menjalankan itu semua ya. Artinya dengan kalau visi kan harus ada tolak ukur, bisa terukur. Artinya bagaimana supaya anak itu ada imbasnya buat anak. Nah ternyata setelah kita bedah tadi, kalau saya ini satu pembahasan yang luar biasa. Jadi yang barangkali kemarin Bu Teti kita masih samar-samar ya. Artinya setelah dijabarkan hari ini, memang semuanya sudah tepat visi misi kita.
Karena dengan melihat ciri tadi visi yang baik dalam suatu sekolah ada seperti itu, semuanya sudah tercantum, sudah termuat dengan baik sekolah kita. Alhamdulillah, terima kasih yang buat visi-misi siapa ya? Terima kasih kepada Bapak kita yang sudah berjuang. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Visinya sudah terbentuk terkait profil pelajar Pancasila, sudah menunjukkan keberpihakan setelah dibedah sama-sama Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Visi yang sudah tanpa ada saya fair ya penilaiannya. Alhamdulillah, semua teman-teman sudah bisa melihat keterlibatan, pembuktian, realisasi dan kapasitasnya terkait dengan profil pelajar Pancasila sudah bisa diwujudkan. Baik, ya luar biasa sekali Bapak kita sudah mendesain ya. Walaupun entah katanya Kompas, tapi paling tidak sudah bisa direalisasikan dan diwujudkan, paling tidak seperti itu ya. Dan benar ya Pak ya? Gitu. Ya, tadi sudah tentang masukan ya. Kemudian terkait dengan visi CGP yang sudah saya rumuskan, saya coba kolaborasikan apakah visi CGP yang saya rumuskan kemarin dalam pendidikan guru penggerak apakah bisa selaras dengan visi sekolah. Ya, adapun visi CGP yang saya rumuskan adalah yaitu menuntun kekuatan kodrat murid sebagai warga sekolah yang aktif memberikan kontribusi positif. Jadi kontribusi positif ya dalam kegiatan aksi-aksinya. Ya. Kemudian secara kritis dan kreatif ya, siswa secara kritis, kreatif dalam melaksanakan dan merealisasikan visi tersebut ya. Dan prakarsa perubahannya adalah mengembangkan kreativitas siswa dalam mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan. Ada kata ramah lingkungan di sini dan visi sekolah kita juga berwawasan lingkungan dan ini sudah selaras dengan visi sekolah yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah kita hanya tinggal menselaraskan, merealisasikan supaya visi kita ini tetap bisa berjalan, tetap bisa terus dipantau terus sehingga visi kita mencapai tujuan bersama. Demikian untuk pemaparan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang sudah saya sampaikan. Berikut sudah tadi masukan-masukan yang menjadi saran langsung ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ya, ini juga sempat saya coba gawangi terkait dengan ramah lingkungan. Setiap ada pembiasaan diri, acara pramuka, kemudian saya coba sisipkan kegiatan-kegiatan yang berwawasan lingkungan. Saya minta anak-anak tolong besok sediakan botol aqua bekas. Tolong siapkan beberapa peralatan pendukung. Kita akan coba hastakarya memanfaatkan barang-barang bekas sehingga barang-barang bekas yang menjadi limbah ini bisa menjadi yang bermanfaat, bisa menjadi bernilai lebih tinggi. Jadilah botol yang ada di tempat sampah diambil oleh siswa, kemudian dibuat sedemikian rupa jadi sebuah tempat pensil, jadi sebuah vas bunga, jadi sebuah mobil-mobilan ya. Ini adalah bentuk kreativitas dan bentuk gotong royong, bagian dari profil pelajar Pancasila, kreativitas, berpikir kritis. Ini ada sampah ini, kalau begini terus sampahnya numpuk, diajak berpikir, oh bisa dimanfaatkan menjadi hal yang lebih bermanfaat. Kemudian Jumat, harapan besok tolong bawa yang namanya bungkus kemasan rokok. Kemasan rokok banyak dibuang di tong-tong sampah. Coba bisa diambil 2 saja. Nanti kita coba hastakarya. Kita jadikan ini sebuah prakarya yang bisa mungkin bermanfaat buat adik kamu di rumah mungkin ya. Jadilah sebuah mobil-mobilan ya. Ya ini adalah bagian mendaur ulang sampah dalam rangka supaya lingkungan kita ini tetap jadi seimbang, bisa terhindar dari banyaknya sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang sehingga menyebabkan banyak masalah-masalah sosial di masyarakat kita. Alhamdulillah anak-anak peserta didik kita sudah dilatih ke arah sana, dilatih kreativitasnya, dilatih kemandiriannya, dilatih kebersamaan kolaborasinya. Ya demikian pada Bu Wiwin sebagai pengajar praktik saya. Paparan terkait visi dan misi sekolah. Adapun kalau ada salah-salah kata, kekurangan yang dari saya awal dari sampaikan
saya sekarang. Mudah-mudahan diberikan maaf dan jadikan ini adalah suatu pembelajaran buat kita semua dalam mencapai apa yang diharapkan sesuai visi sekolah. Demikian, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.